Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rumah itu adalah tempat kita untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, dan yang namanya rumah juga tempat kita sama-sama untuk berkumpul silaturahim dengan keluarga, sanak famili. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kita tempati ini menjadi rumah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lalu rumahku adalah surgaku, rumah yang bagaimana? Rumah yang di dalamnya senantiasa diisi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Karena rumah yang diisi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan, di situ ada yang namanya rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Karena jemaah rahimakumullah, kita menempati tempat yang memang ini titipan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang kita punya, yang kita peroleh itu semua dari Allah. Karena kita nggak punya apa-apa. Kalau nggak dikasih sama Allah nggak punya apa-apa. Termasuk kita dipercaya sama Allah hidup di muka bumi ini. Kita lahir di muka bumi ini alhamdulillah menjalani nikmat. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nenek udah berapa tahun? 59. Berapa? 59. 59, kayak 40. Alhamdulillah. Barakallah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ingat, yang namanya usia itu nggak bakal ada yang tahu berapa. Kalau saya nggak nanya nggak bakal tahu nenek. Iya, ya saya kira sekitar segitu gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita lupa yang namanya nikmat, yang namanya karunia, yang namanya rezeki. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya oleh kaumnya, "Anda Sulaiman seorang raja, seorang yang punya ilmu luar biasa, bisa berbicara dengan hayawan, bisa berbicara dengan makhluk yang namanya jin." Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Kalau mau diambil karunia Allah nggak bisa apa-apa kita. Tidak sedikit cerita jamaah rahimakumullah, ada seorang profesor, yang namanya profesor itu kan udah bisa menciptakan, ya bisa mengarang ya sesuatu menurut penelitian yang memang sudah di ACC. Udah layak mendapatkan gelar profesor. Ilmunya luar biasa. Apa yang terjadi? Ini profesor masuk kamar mandi kepleset, kepalanya kejedot tembok. Profesor linglung hati, pelanga plongo. Nyari kamar sendiri aja nggak kelihatan, nggak tahu. Masuk kamar nenek deh. Nenek lu masuk kamar nenek. Yang ceramah saya, nenek yang ceramah saya. Tadi dulu ya nek. Ada saingan. Baik nek. Jadi tadi masuk kamar siapa nek? Ya rahimakumullah, tuh profesor sekelas profesor, kalau sudah diambil ilmunya sama Allah, luar biasa hilang itu ilmunya. Masuk rumah sakit ya rahimakumullah, Allahu Akbar. Terapi itu bagaimana mengembalikan supaya daya ingatnya kembali. Ternyata gara-gara kejedot aja ibu bapak ya rahimakumullah bisa hilang ingatan. Makanya jangan sombong. Kita nggak punya apa-apa deh, kalau Allah mau ambil mah jatuh miskin kita. Miskin ilmu, miskin tenaga. Berapa banyak orang yang dikasih kekuatan, subhanallah. Anak ya ada binaragawan. Kalau perempuan binaragawati ya. Pokoknya kalau perempuan kalau laki-laki to. Wati wato ya kan. Yanti yanto. Marianto. Septianto. Lagi ceramah. Iya, lagi ceramah. Baik, kita lanjutkan kembali ke laptop. Jamaah rahimakumullah.
Jadi yang namanya tempat itu bagaimana tergantung kita yang mengisi. Bisa dibikin sorga, bisa dibikin neraka, bisa. Asal kita yang nempatinya syukur sama Allah, walaupun sedikit, walaupun kecil rumahnya terasa luas. Iya kan? Karena yang bikin luas apa? Hati. Makanya yang namanya hati. Bener nggak? Dijaga tuh hatinya, jangan sampai kufur nikmat sama Allah. Rumah segitu gedenya, Allahu Akbar. Kalau nggak ada syukur kecil. Kalau nggak ada syukur kecil walaupun besar nikmat tadi. Maka jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti ditambah nikmatnya sama Allah. Syukur sehat ditambah sehatnya, amin. Syukur umurnya panjang, amin. Umur yang barokah, umur yang manfaat. Syukur rezeki, insyaallah rezekinya ditambah, amin. Ya Rabbal, punya beras walaupun tinggal segelas, kalau syukur insyaallah besok bakal nambah, amin. Asal ke warung, amin ya Rabbal. Amin. Bawa duit. Bawa duit berapa? 150 dapat sekandeng. Sekarung. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah. Nih sayangnya orang tua sama anak. Bapak Linda subhanallah, anaknya sudah siap rumah tangga, ya nikahin. Ada rezeki, ada tempat tinggal, ya harus disiapin sama orang tua. Insya Allah kalau kita mikirin kebaikan buat keluarga kita, maka rezekinya bakal ditambah sama Allah. Amin ya Rabbal. Jadi jangan mikirin kita senang buat sendiri doang. Gimana anak-anak kita pada senang, keluarga kita, sahabat kita pada senang. Kalau ngelihat orang senang, kita kudu jangan lihat senang kita sedih. Itu namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ini orang yang model begini, mohon maaf, itu sering pasang koyok. Iya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan pernah kita melihat orang susah kita ikut susah. Orang susah kita kudu bagaimana? Jamaah rahimakumullah, ikut juga meringankan beban mereka supaya jadi senang. Begitu. Jamaah rahimakumullah, kita doakan semoga Bapak Linda beserta keluarganya dijaga sama Allah. Rumah yang ditempati ini menjadi rumah yang baik di jannati. Diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, diberikan kecukupan rezekinya, rezeki zahir dan batin. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin sahih wa la hadrati rasul wa la niyatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.